Unit ini kita bandrol dengan harga 4.500.000 teman-teman, dengan berbagai macam keuntungan. Untuk bonus langsung tak spill di depan, nanti teman-teman bakalan dapat kaos dan juga tas. Lalu untuk pengiriman di khusus Pulau Jawa dan Pulau Bali nanti kita kasih gratis ongkir. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang berada di Pulau Jawa, luar Pulau Jawa, terus pengen unit ini dikirim ke rumahnya, nanti kita kasih cashback 200.000. Oke? Untuk spesifikasinya mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, balik lagi di Sanjaya Gun Shop. Ini tadi saya lupa nggak salam ya, maaf. Buat unitnya, untuk keuntungan dan harga sudah saya spill ya di depan tadi, di depan pas waktu pembukaannya. Dan kali ini saya salamnya akhirnya di belakang. Ya, agak lupa juga sih sebenarnya tadi ya. Untuk unit ini ada dua varian teman-teman, ada yang bogel, ada juga yang laras long. Ini buat bogel. Sistem bogel sama longnya itu di larasnya ya teman-teman ya. Untuk unitnya tabung dan panjang kecilnya, panjang pendeknya dari mesin, kecuali larasnya ya, nggak terhitung larasnya, itu semuanya di standar. Yang beda itu cuma di larasnya, ada yang long maupun yang bogel untuk larasnya. Untuk laras kali ini kita, yang saya pegang kali ini di panjang 65 cm untuk panjang larasnya ini. Tak ukurnya langsung ya, maaf. Saya kalau yang ini agak ragu soalnya, biasanya kan dua jengkal saya gini kan 50 cm sudah kelihatan. Kalau yang ini panjangnya di 65 cm. Ya, sesuai yang saya sebutkan tadi. Panjang laras di 65 cm untuk unit yang standar ini ya, yang panjang larasnya itu di long untuk kategorinya. Dan untuk unit ini itu yang saya sebutkan tadi ada dua, ada yang varian bogel maupun varian yang long seperti ini. Nanti teman-teman bisa pilih untuk unitnya, tapi nggak banyak ya buat unitnya, terutama yang bogel. Soalnya kita stoknya sedikit. Dan ini untuk unit ekstrim ini kita ready paling banyak yang di laras long. Untuk larasnya dia pakai laras Polymax SS alur 12. Dan ini buat bagian dari besar larasnya. Ini DOD 14. Kayaknya sih 14. Untuk penutup nempelnya dia model seperti ini ya teman-teman ya. Tak bukain dulu biar lebih enak juga. Oke. Nah, ini buat tutup nempelnya itu dia mengusung tema seperti pemecah suara buat tutup nempelnya atau muzzle brake. Oke, tak cek dulu. Oh, dia benar di laras 14 buat OD-nya ya. Alur 12, laras Polymax SS, laras Polymax, dan untuk bagian besar dari larasnya dia di OD 14. Alurnya nanti bisa request juga teman-teman. Kita siap untuk di requesti buat unitnya, tapi ini dulu ya. Nanti teman-teman bisa tambah 250.000 saja kalau pengen ganti laras slug untuk unit ekstrim ini. Soalnya unit ini kalau kita menggunakan mimis dom ini perkiraan saja ya. Perkiraan saya itu nanti di 65 meter itu masih enak buat unit ini yang ekstrim ini. Tapi nanti kalau teman-teman pengen jangkau lebih jauh lagi nanti bisa ganti ke laras slug ya. Itu laras slugnya nanti bisa request juga. Laras 6 sih, tapi kebanyakan di kita ya buat laras alurnya itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian tabungnya. Ini tabungnya itu dia pakai tabung 500 cc, dan untuk cincin laras juga sudah kepasang ya di sini ya. Ini bisa teman-teman cek sendiri buat cincin larasnya. Dia untuk bagian dari tabungnya juga ada grafirnya ekstrim. Nah, seperti ini ya. Ini nambah salah satu kesan tersendiri untuk unit ini. Jadi dia bisa dikatakan kategori unit istimewa, terutama bagian finishingnya dan juga beberapa tambahan-tambahan manik-manik kalau di bahasa Jawa ya untuk unit ini ya. Oke, untuk bagian dari pengerjaan unit ini dia pakai pengerjaan full CNC dan ini pakai dural yang bagus banget. Ini dural seri 6 nih kalau nggak salah, kalau dilihat dari bagian kehalusan dari sininya untuk unitnya. Oke, dan ini sangat disayangkan sekali cuma kurang dari regulnya. Soalnya dari plenum unit ini sudah kepasang. Plenum pakai plenum tanam seperti ini. Plenumnya ada di dalam sini, dan untuk bagian manometer dia ada di sebelah kiri, pas di depan saya buat unitnya ya. Untuk manometernya nah, di sini. Nah, ini posisi di sambungan antara tabung dan juga chamber untuk posisi dari manonya ya. Ini posisi manometernya ada di sebelah kiri, dan untuk bagian dari kuplernya ada di sebelah kanan. Dan nanti teman-teman tinggal tambah regul saja sih kalau teman-teman nanti pengen mengejar kestabilan penggunaannya, terutama untuk hasilnya ya. Oke, ini untuk unitnya itu kalau per bagian belakangnya dia sudah Mizumi, dia pakai Mizumi putih. Dan untuk detailnya tak kasih gambar dikit ya.
Oke, ini buat pernya dia pakai Mizumi buat bagian belakang, dan untuk per bagian valve-nya ini saya kurang tahu soalnya saya belum buka. Ya, belum berani buka kalau unit ini. Masih baru banget soalnya ya. Oke, untuk unit ini dia pakai rel tele ukuran 22. Ya, ukuran 22 tanpa adaptor tambahan yang bisa, sebenarnya tergantung orang sih, tergantung selera. Kalau teman-teman pengen yang nggak terlalu tinggi untuk bagian dari rel telenya atau pengen cari sedang, nanti bisa pakai mounting yang ukuran tinggi tanpa, untuk contoh ya kasusnya seperti ini tanpa adaptor tele tambahan. Tapi teman-teman nanti pengen unitnya itu kalau dilihat nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi juga, nanti bisa pakai rel tele tinggi. Nah ya seperti itu ya, soalnya nanti kalau rel tele tinggi itu nanti nambah seperti kayak space antara mata dan juga teleskop. Kalau saya penggunaannya seperti itu, biasanya saya pasangin untuk rel tele tinggi sekalian kalau unit yang seperti ini, soalnya saya lebih suka yang ukurannya sedang. Jadi sekalipun dia nggak dipasang untuk adaptor tele, dia itu ukurannya tetap sedang. Kalau seumpama pasang adaptor tele untuk unitnya ya, nanti kan otomatis dia agak tinggi dikit kan. Keuntungannya nanti buat penggunaan teleskop, dia daya parabolanya, kayak parabola penglihatan di teleskop itu dia lebih jauh dikit kalau ada adaptornya. Kalau yang seperti ini untuk teleskop kan otomatis dia flat kan, dia lurus sama larasnya, jadi nanti juga sangat berpengaruh untuk unitnya ya. Nah, itu mungkin salah satu alasan yang sering kali ditanyakan kepada kita, terutama dari teman-teman yang pengen cari yang adaptor. Nah seperti itu ya. Oke, untuk unitnya ini ada tambahan framenya di bagian sini. Ini framenya lebih ke frame bagian untuk pemasangan bipod. Tapi nanti untuk pemasangan bipod teman-teman harus ngelepas dulu bagian grip depan ini. Nah, ini grip depannya nanti harus dilepas dulu, soalnya dari jalan bipodnya dia nggak terlalu panjang. Ini kalau unit-unit yang seperti di sini itu kayak bengal, dia nggak terlalu panjang kan buat bagian dari rel bipodnya. Dia cuma segini. Ini kalau diukur, bentar. Kalau diukur dia itu cuma di 10 cm. Ya, dari ujung sini ya, ujung rel bipodnya sampai ke sini dia itu panjangnya cuma 10 cm. Kalau yang di bengal dia itu lebih pendek lagi di 5 cm untuk bagian dari rel bipodnya. Dan nanti teman-teman kalau pengen pasang bipod ini harus dilepas dulu, wajib hukumnya kalau pengen pasang bipod melepas bagian grip depan. Nggak masalah teman-teman, buat pelepasan grip depan nggak bakal merusak untuk bagian grip depannya ya, kalau kita hati-hati. Kecuali kalau itu langsung pastinya bakal terjadi kerusakan. Oke, ini untuk picu, dia picu mat, dan untuk safety-nya dia model seperti ini. Nah seperti ini ya, buat picu, safety picunya seperti ini ya. Untuk picunya dia picu mat, nanti teman-teman bisa setting sendiri. Aman, belum tak kokang. Ini picunya modelnya seperti ini ya, tumpuk ya buat picunya. Dan untuk matnya dia setelannya di bagian sininya. Dalamnya ini ada baut, dan di sininya ada lubang kecil untuk penyetingan matnya ya nanti ya. Oke, grip bagian yang saya pegang ini dia pakai bahan karet ya, dan rubber atau karet, enaknya gitu ya. Dan untuk popor bisa request juga, ada yang popor lipat dan juga non lipat. Ini kebetulan ya tak pegang yang model lipat. Nah ini bisa dilipat kan teman-teman buat popornya. Dan untuk pengembalian dia juga sangat enak. Kalau seperti ini tadi ya, dia enak. Dan ini buat tombolnya nggak terlalu keras. Nah kelihatan sendiri kan. Kalau biasanya kan kita nanti harus agak neken kan, tek, baru dia kebuka. Kalau ini enggak, dia sudah ketekuk sendiri ya. Untuk popor ini saya agak bingung. Bentar. Untuk popor ini bisa disebut cangkul dan juga bisa disebut bagaimana ya. Soalnya saya baru menemukan untuk popor bagian belakang seperti ini, dan untuk namanya kalau teman-teman tahu nanti bisa share di kolom komentar ya, biar saya juga tambah pengetahuan juga untuk bagian popor belakangnya ini. Dan untuk pemaju mundurannya dia modelnya seperti ini tombolnya. Nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu menonjol untuk bagian tombolnya, hampir flat ya, seperti tanpa ada tombol untuk bagian maju mundur dari popor belakangnya. Oke, seperti itu tadi teman-teman buat bagian dari buat bagian dari spesifikasi. Mungkin kalau teman-teman nanti ada request untuk unit ini, soalnya saya lagi mikir juga selain untuk tes jarak jauh untuk unit ini ya terutama ya, nanti bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Dan untuk harganya sesuai yang seperti di awal tadi, 4.500.000 sudah dapat kaos sama tas. Untuk pengiriman Pulau Jawa dan Bali nanti kita kasih gratis ongkir, dan untuk di luar Pulau Jawa dan Bali itu nanti kita kasih cashback 200.000.
Oke, seperti itu tadi ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.